prestasinya, prestasi akademiknya, tapi yang tidak kalah penting adalah adab akhlakul karimahnya. Oleh karena itu, sebagai bentuk wujud dari ketersambungan lembaga cabang dengan pondok pesantren Salafiyah Syafiyah, sebagaimana dawuhnya para salafus saleh, al-isnad minad din, sandaran keilmuan itu bagian dari agama. Ketika kita memiliki sandaran keilmuan yang jelas, ini lembaga cabang, cabang dari mana, pondok siapa, bagaimana profil masyayikhnya. Ketika semua jelas, maka ada yang bertanggung jawab secara rohani dan secara keilmuan. Bismillahi masyaallah, la yasukul khaira illallah. Bismillahi masyaallah, la yasrifu su'a illallah. Bismillahi masyaallah, ma kana min nikmatin fa minallah. Bismillahi masyaallah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita bersyukur dengan lisan kita, dengan hati keyakinan kita, dan dengan amal perbuatan kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi wal iqdadil azim, amma ba'du. Yang kami hormati para bidang pendidikan dan seluruh jajaran di lingkungan bidang pendidikan pesantren Salafiyah Syafiyah Sukoharjo, para pimpinan lembaga cabang, para asatidz, ustadzah, dewan guru, para santri yang siswa yang santri, seluruh anak-anakku, hafizahumullah sekalian. Kelas akhir di jenjang berikutnya, maka di akhir dari jenjang yang kalian hari ini lalui setelah 3 tahun, maka berikhtiarlah bagaimana menjadi orang yang husnul khatimah. Amin. Prestasinya, prestasi akademiknya, tapi yang tidak kalah penting adalah adab akhlakul karimahnya. Oleh karena itu, sebagai bentuk wujud dari ketersambungan lembaga cabang dengan pondok pesantren Salafiyah Syafiyah, sebagaimana dawuhnya para salafus saleh, al-isnad minad din, sandaran keilmuan itu bagian dari agama. Ketika kita memiliki sandaran keilmuan yang jelas, ini lembaga cabang, cabang dari mana, pondok siapa, bagaimana profil masyayikhnya. Ketika semua jelas, maka ada yang bertanggung jawab secara rohani dan secara keilmuan. Oleh karena itu penting di akhir zaman ketika banyak lembaga pendidikan didirikan, tetapi justru tidak jelas isnad keilmuannya, sandaran keilmuan. Penting sekali kita memiliki sosok para masyayikh yang wilayah rohaninya mencakup kehidupan duniawi dan ukhrawi. Hari ini kita mungkin masih setengah bertanya, seperti apa sih maksudnya? Sedikit-sedikit kok kita berdoa mudah-mudahan dikumpulkan dengan guru kita di surga Allah. Sedikit-sedikit kita didoktrin mudah-mudahan dapat syafaatnya para masyayikh kita, syafaatnya Rasulullah. Mudah-mudahan dapat barokahnya Kiai Samsul, Kiai As'atul Wahid. Seperti apa barokah? Mungkin di sebagian benak kita ada
cecaran pertanyaan seperti itu. Ketahuilah bahwa Sayyidina Ali pernah tahu orang yang hidup di dunia itu seperti bermimpi, dan ketika nanti di alam barzah dia terjaga. Artinya bagaimana? Banyak hal yang secara hukum indrawi ini masih belum nyata menurut hukum barzakh, hukum akhirat nanti. Contoh sederhana, kita melihat sesuatu, apakah yang kita lihat benar-benar sesuai dengan hakikat dari benda tersebut? Tidak. Langit yang kita lihat hijau, yang kita biru, ternyata tidak sebiru kenyataannya. Laut yang kedalamannya kita lihat biru, tidak biru sesuai kenyataannya. Itu adalah bagian dari suatu fenomena dimensi yang kemudian menjadi ilmu pengetahuan. Banyak hal yang kemudian terungkap melalui ilmu pengetahuan, bahwa hidup di dunia ini pun masih belum benar-benar nyata. Menurut kita, misalkan ya, karpet yang kita duduki, apakah benar-benar seperti yang terkirim dalam lensa mata kita? Tidak. Menurut kita ya seperti pandangan jarak sekian radius meter ini, hasilnya yang kita objek. Tetapi ada hakikat lain di situ, ada satuan molekulnya, masanya, ada atomnya, ada inti dari semua benda-benda yang jauh lebih hakikat dari apa yang kita indra. Maka nanti di akhirat ilmu pengetahuan kita lebih luas dari kehidupan duniawi. Fisik kita akan dipersiapkan untuk menempuh perjalanan ukhrawi, tidak seperti saat ini. Inilah yang dimaksud dengan mimpi. Mimpi sesuatu yang seakan-akan nyata, ketika terbangun ada yang lebih nyata lagi. Maka penting kita memiliki ketersambungan sanad keilmuan dengan orang-orang yang sudah mendahului kita, alladzina sabaquna bil iman. Para masyayikh kita mendoakan, yang senantiasa mendoakan kita. Bahkan Kiai Ash'ab Daud di beberapa lembaga cabang yang diakui sebagai santri beliau. Tapi ada kriterianya. Jangan sekedar kita, saya bangga karena ada di lembaga cabang di naungan Pondok Pesantren Salafiyah Syafiyah Sukoharjo, mudah-mudahan dapat barokahnya para masyayikh. Tidak sesederhana itu, tetapi harus ada upaya memantaskan diri. Berupaya bagaimana kita memantaskan diri, akidahnya, amaliyahnya, perilaku akhlakul karimahnya. Masakah pantas lembaga cabang Pondok Pesantren Salafiyah Syafiyah tapi kemudian mendustakan akidah para masyayikh kita, mempertanyakan tentang tawassul, tentang maulid Nabi, tentang barokah, tentang syafaat, tentang wasilah dan semacamnya. Ini kan penting ada standarisasi pemahaman yang sama. Alhamdulillah di bulan Ramadan kita sudah mengupayakan adanya kegiatan pondok Ramadan, dan materi yang disampaikan adalah bentuk standarisasi. Khawatir hanya sekedar dekat fisik tapi tidak dekat rohani. Dan ini nanti akan terjadi pada hari kiamat. Ada orang yang mengaku-ngaku ikut rombongannya si fulan, saya ikut rombongannya si fulan, suatu di dunia saya pernah si fulan. Tapi kemudian terusir dari rombongan itu karena tidak sama visi dan misinya, tidak sama batinnya dengan sejarah lahiriahnya. Lahiriahnya seakan-akan kita satu dalam komunitas, tetapi batinnya kita mengingkari komunitas itu. Dan ini penting di ujung dari jenjang akhir, kelas akhir para santri, siswa, bagaimana setelah lulus nanti. Jadikanlah ibrah pelajaran bahwa setiap kenaikan kelas, kemudian penentuan kelulusan dari satu jenjang lembaga menuju berikutnya, ini bagaikan kehidupan kita, ujian yang akan kalian hadapi. Ada pilihan-pilihan, itu adalah ketentuan bagaimana kita akan menyikapinya. Apakah memilih jalan yang tepat jawabannya, ataukah memilih jalan yang salah. Kalau dikoreksi nilainya, ada rapor akhir. Maka nanti di akhirat ada kitab yang mencatat seluruh amal perbuatan kita. Yaumal hisab, hari penghitungan.
Mungkin di dunia kita akan melihat prestasi itu diapresiasi dengan pemberian penghargaan. Juara 1, juara umum, juara 2, juara 3, bahkan ada juara apa? Kelak di hari kiamat akan ada ashabul yamin, orang-orang yang menerima buku catatan amalnya dengan tangan kanan. Mereka lah yang selamat. Tapi kemudian ada ashabul shimal yang menerima buku catatan amalnya dengan tangan kiri, bahkan dari belakang punggungnya. Na'udzubillah min. Siapa mereka yang tidak mempersiapkan amal untuk akhirat, yang salah tujuan ketika hidup di dunia, sekolah hanya untuk sesuatu yang bersifat duniawi. Dulu orang-orang belajar untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Gurunya mencari ridho Allah, muridnya juga terbawa mencari ridho Allah. Tapi ketika hari ini ada motivasi materi duniawi, sertifikasi, dan untuk kemudian gaya hidup misalkan, orang tidak akan pernah cukup. Dulu guru harus menembus jalan yang sangat sulit, cukup. Kenapa? Karena bukan persoalan gaya hidup, yang penting sekedar hidup cukup. Kalau kata orang sekarang prihatin, bagaimana fasilitas yang ada diberikan di zaman dahulu, guru-guru kita yang Masya Allah luar biasa. Bagaimana kemudian anak-anak ke sekolah dengan sepatu bolong, dengan kaos yang tidak sempurna, dengan pakaian yang mungkin tak sempat dicuci beberapa hari, tapi ke sekolah kita belajar, survei. Di beberapa daerah pedalaman masih ada yang seperti itu. Lalu kita yang diberi fasilitas lebih tidak bersyukur, kita yang diberi gedung tidak bersyukur. Nah, sengaja tadi ketika kami mendapatkan informasi jumlahnya banyak, ya, apakah mau dipindah ke musola atau ke tempat lain? Jangan. Di sini tempat yang barokah. Di sini tanah yang dipijak oleh KSA Samsul Kipawai. Biar tahu anak-anak kita ini tempat di sini tempat turunnya barokah. Ada 3 hal penting. Musola ini tempat rohani, spiritual, ibadah. Madrasah ini tempat turunnya ilmu. Dalamnya barang sepuh. Ini tempat kediamannya beliau semua, wiridnya beliau, riyadhahnya beliau, lahirnya ciptaan aqaid seket kaula anyakseh di dalam-dalam ini. Kalau kemudian hanya diberi fasilitas, mungkin aula sekarang baru alhamdulillah, tapi tidak merasakan suasana semacam ini, mau jadi apa anak-anak kita? Ya. Jadi tidak apa-apa duduk lesehan, tidak apa-apa panas-panas, insya Allah besar hikmah barokah. Belum tentu seumur-umur kalian punya kesempatan untuk kesini, belum tentu seumur-umur bisa kesini. Maka kami sengaja sudahlah di sini aja, insya Allah ada sesuatu yang tidak bisa diukur dengan materi. Sepulang dari tempat ini, bagi yang benar-benar meyakininya akan merasakan dan mendapatkan hal itu. Semoga ini menjadi titik keberkahan bagi kita semua, dan anak-anakku seluruhnya diberi kelulusan yang terbaik, mengharumkan nama lembaga, dan tentunya tetap menjaga akhlakul karimah. Jadilah para santri-santri yang menisbatkan dirinya kepada para masyayikh salafiyah Syar'i Sukoharjo dengan akhlak sopan santun yang mulia. Jangan sampai kemudian ada cerminan yang salah. Kalian berada di naungan lembaga yang berintisab pada Sukoharjo. Jangan menyamakan dengan siswa lain di luar sana. Bukan membanding-bandingkan, bukan membanding-bandingkan, tetapi sesuatu yang telah dipilih oleh jalan takdir itu adalah kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada orang mengatakan, saya tidak mau sekolah di sekolah cabang Sukoharjo. Kenapa? Tidak favorit, fasilitasnya kurang begini begitu. Saya kok yakin bukan begitu. Tak yakin dari begini seperti. Dia lebih memilih yang menurut teori keilmuan sekarang sangat bagus. Untuk DP-nya saja sekian juta. Tidak mau membanding-bandingkan begitu. Tapi ada berapa banyak orang-orang baik telah dilahirkan, dicetak oleh para almarhumin. Ada berapa banyak orang-orang yang sempat tergelincir kemudian terselamatkan berkat pandangan nadrah orang-orang saleh seperti almarhumin. Ada berapa banyak orang yang bodoh awam agama terangkat derajatnya oleh berkah para almarhumin.
Ini bukti sejarah, bukan cerita. Jadi kita ingin mengundang kebaikan itu, mudah-mudahan teralir kepada kita semua. Karena itu para guru juga harus memataskan diri menjadi bagian dari keluarga besar Sukoharjo. Para guru harus memataskan diri bagaimana perilaku akhlaknya dengan para masyayikh kita, sehingga kita benar-benar nanti bersama beliau di surga Allah. Amin ya rabbal alamin. Karena masih ada kesempatan, ada orang yang tidak benar-benar sama amaliyahnya dengan orang-orang soleh, tapi diakui dan dirindukan untuk membersamai beliau di surga Allah. Alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatna amalihim syai'. Allah susulkan orang-orang yang kemudian diakui sebagai bagian dari orang-orang soleh itu, anaknya, anak ideologinya, anak muridnya, anak rohaninya, yang kemudian dirindukan beliau. Mana anak-anak saya? Saya ingin bersama mereka di surga. Kita tidak pantas mungkin di surga yang tertinggi, tetapi mudah-mudahan dirindukan oleh para almarhumin yang surganya sangat mulia dan tinggi. Itu yang kita harapkan. Oleh karena itu, niatnya diperbaiki kembali. Jangan lupa senantiasa tawassul, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala melalui orang-orang saleh, para masyayikh kita. Dan tentu kata kuncinya adalah orang tua. Anda cerdas, Anda pandai, Anda sukses, tapi punya hubungan yang tidak baik dengan orang tua, berarti sebenarnya Anda gagal total dalam prestasi. Doakan para bapak dan ibu guru yang telah mendampingi kalian. Doakan mereka. Boleh jadi anak-anak kita, murid kita ini salah satu tangan mereka lah yang menarik kita ke surga Allah. Jangan sampai kemudian saya guru, saya memberikan ilmu, saya lebih pantas untuk begini. Jangan ada kesombongan karena status guru. Boleh jadi anak murid kita lah yang kemudian memberi syafaat kita di surga Allah, menuju surga Allah. Dan tentu yang terakhir ini, yang nanti kalian tawasul, yang sudah tawasul ke maqbarah nanti, tentu mudah-mudahan melalui tawasul itu benar-benar membuat ridha para almarhumin, Kiai Samsul, Kiai As'ad, dan seluruh keluarga besar pesantren Salafiyah Sukoharjo, sehingga kita dibimbing, rohani kita dibimbing, arah hidup kita oleh beliau, didoakan oleh beliau semua. Ala hadin niyah wa likulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Demikian yang bisa kami sampaikan. Sukses selalu, jaga niat, jaga akhlakul karimah, ilmunya manfaat barokah. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una wa zidna ilma, walhamdulillahi ala kulli hal. Allahumma kama an'amta fazid, wa kama zidta fabarik, wa kama barakta fa'adim, wa kama adamta fala taslub minna ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu nabiyyuka sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa na'udzubika min syarri ma sta'adzaka minhu nabiyyuka sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa antal musta'an wa 'alaikal balagh wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ahlihi. Jazallahu anna jami'a masyayikhina radhiyallahu ta'ala. Jazallahu jami'a abaina ummahatina rahimahumullah ta'ala. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma jibur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad. Allahumma afi ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ihfaz ummata sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammadin rahmatan 'ammah ya rabbal alamin. Allahumma farrij 'an ummati sayyidina Muhammadin farajan ajilan ya rabbal alamin. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana
فانصرنا على القوم الكافرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ببركة الفاتحة. الحمد لله رب العالمين. اهدنا الصراط المستقيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah rangkaian acara silaturahim dan doa